Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Zara Ramalia dengan nomor NIM 642352217 dari kampus BSI Kaliabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anda Rijani Kulauser dengan NIM 642352219 dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang, Bekasi. Perkenalkan, nama saya Fitri Fatmawati, NIM 6423500, kelas 643B05. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perpajakan mengenai ESPT PPh 26 yang dibuat oleh kelompok 5. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN. Selain bentuk usaha tetap, baik berupa royalti, bunga, dividen, sewa dan jasa teknis, manajerial, dan lainnya. Selanjutnya SPT. SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, merupakan dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tujuan SPT ini untuk melaporkan pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh pihak luar negeri. Elemen dalam SPT PPh pasal 26. Elemen utama dalam SPT ini meliputi yaitu pertama, identitas pemotong pajak, terdiri dari nama dan NPWP pihak yang melakukan pemotongan, misalnya perusahaan. Lalu yang kedua, masa dan tahun pajak, terdiri dari periode pelaporan, misalnya Januari tahun 2025. Lalu yang ketiga, jumlah bukti potong, meliputi total bukti potong yang dilampirkan dalam satu masa pajak. Lalu yang keempat, total pajak dipotong dan disetor, terdiri dari jumlah total PPh pasal 26 yang telah dipotong dan disetorkan ke kas negara. Lalu yang terakhir ada pernyataan dan tanda tangan elektronik, digunakan sebagai bentuk pengesahan SPT oleh pemotong. Elemen dalam bukti potong PPh 26. Elemen dalam bukti potong adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pemotongan PPh 26 telah dilakukan. Elemen pentingnya antara lain yaitu identitas penerima penghasilan, terdiri dari nama, alamat, negara domisili, dan NPWP luar negeri jika ada. Lalu ada jenis penghasilan, misalnya royalti, bunga, jasa teknik, atau imbalan lainnya. Lalu ada jumlah bruto penghasilan, terdiri dari total penghasilan sebelum pajak. Lalu ada tarif pemotongan. Tarif tersebut sesuai dengan tarif umum yaitu 20% atau sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B jika berlaku. Lalu jumlah PPh 26 yang dipotong, terdiri dari pajak yang telah dihitung dan dipotong dari penghasilan bruto. Lalu ada nomor dan tanggal bukti potong, terdiri dari penomoran sistematis sebagai arsip resmi. Ada 3 contoh studi kasus yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada studi kasus PPh pasal 26 yaitu imbalan jasa teknik oleh konsultan asing. PT Prima Teknik yang berkedudukan di Indonesia menggunakan jasa konsultan teknik asing bernama Stellar Consul Ltd yang berkedudukan di Swiss untuk proyek pengembangan infrastruktur. Pembayaran jasa teknik kepada Stellar Consul Ltd dilakukan sebesar $100.000 pada bulan Maret 2025. Kurs USD ke rupiah pada saat pembayaran adalah 19.784.094 perak. Menurut perjanjian penghindaran pajak berganda P3B antara Indonesia Swiss, tarif PPh pasal 26 untuk jasa teknis adalah 15%. Pertanyaannya, A. Hitung besar PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh PT Prima Teknik dan dinilai bersih yang diterima Stellar Consul Ltd. B. Apakah Stellar Consul Ltd harus melaporkan penghasilan di Indonesia? Jelaskan alasannya. Yang C. PT Prima Teknik ingin mengetahui apa sanksi jika terlambat menyetor PPh 26 tersebut. Jelaskan. Jawabannya A. Perhitungan PPh pasal 26 nilai pembayaran dalam rupiah sama dengan 100.000 dikali 19.784,94 perak sama dengan 1.978.494.000. Tarif PPh pasal 26 untuk jasa teknik adalah 15%.
PPh 26 yang harus dipotong dan disetor adalah 1.978.494.000 dikali 15% sama dengan 296.774.100. Jumlah bersih yang diterima Stellar Consul Ltd adalah 1.978.494.000 dikurang 296.774.100 rupiah adalah 1.681.719.900. B. Kewajiban pelaporan Stellar Consul Ltd. Stellar Consul Ltd merupakan wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Umumnya PPh pasal 26 merupakan pajak final bagi penghasilan atas jasa teknik yang diterima WPLN yang tidak memiliki tempat usaha tetap di Indonesia. Oleh karena itu, Stellar Consul Ltd tidak wajib melaporkan penghasilannya dalam SPT tahunan di Indonesia selama penghasilan tersebut telah dipotong dan disetor PPh 26 sesuai ketentuan. Namun, apabila Stellar Consul Ltd memiliki tempat usaha tetap atau melakukan kegiatan usaha langsung di Indonesia, maka ada kewajiban pelaporan dan penghitungan PPh terpisah. C. Sanksi terlambat menyetor PPh 26. Bila PT Prima Teknik terlambat menyetor PPh pasal 26, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang atau terlambat disetor. Dihitung sejak tanggal jatuh tempo penyetoran hingga tanggal penyetoran sebenarnya. Sanksi denda sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP jika ada. Oleh karena itu, penting untuk menyetor PPh pasal 26 tepat waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang. Berikut ada contoh pengisian SPT. Bagaimana cara membaca dan mengisi formulir SPT? Masa PPh pasal 26 seperti yang terlihat di layar. 1. Bagian A, identitas pemotong. Di bagian atas formulir, kita mulai dari NPWP, nama, dan alamat pemotong pajak, yaitu pihak yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri. Pastikan semua data identitas diisi sesuai dokumen resmi perusahaan. 2. Bagian B, yaitu objek pajak. Di bagian ini kita lihat daftar objek pajak yang dikenai PPh pasal 26. Ini mencakup dividen, bunga, royalti, hadiah, sampai ke jasa teknik, manajemen, dan lain-lain. Masing-masing jenis penghasilan memiliki kode objek pajak KAP atau KJS tersendiri. Misalnya 41128 strip 100 untuk dividen dan 41128 strip 105 untuk jasa. Yang perlu diisi di sini adalah jumlah penghasilan bruto dalam rupiah dan PPh yang dipotong sesuai tarif 20% atau sesuai tax treaty jika ada dokumen pendukung. Yang ketiga, bagian C, lampiran. Di bawah bagian utama ada kolom untuk melampirkan dokumen seperti bukti potong PPh pasal 26, surat keterangan domisili dari luar negeri jika menggunakan tarif tax treaty, dan dokumen pendukung lain bila diminta. Yang keempat, bagian D, pernyataan dan tanda tangan. Di bagian bawah formulir ditutup dengan pernyataan kebenaran data yang diisi, nama dan tanda tangan pemotong pajak, serta tanggal pelaporan. Perlu diingat, formulir ini harus ditandatangani oleh pihak berwenang dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Setelah mengisi SPT PPh 26, kita juga diwajibkan untuk membuat bukti pemotong PPh pasal 26 sebagai dokumen resmi atas pemotongan pajak yang kita lakukan terhadap wajib pajak luar negeri. Yang pertama, header dan identitas. Di bagian paling atas, kita lengkapi informasi penting, yaitu NPWP dan nama pemotong pajak, yaitu pihak yang membayar atau memberikan penghasilan. Nama dan alamat penerima penghasilan, yaitu wajib pajak luar negeri yang menerima pembayaran. Selanjutnya, nomor bukti pemotongan, yang merupakan nomor urut dokumen. Pastikan nomor ini unik dan konsisten dengan yang dilaporkan di SPT. Yang kedua, tabel rincian pemotongan. Di bagian tengah terdapat tabel berisi 6 kolom utama. Yang pertama, nomor urut sesuai jenis penghasilan. Misalnya jasa masuk ke nomor 6. Yang kedua, uraian penghasilan, misalnya jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang ketiga, jumlah penghasilan bruto, yaitu nilai pembayaran kotor sebelum dipotong pajak. Yang keempat, perkiraan penghasilan neto boleh dikosongkan jika tidak relevan. Yang kelima, tarif 20% atau sesuai tax treaty jika berlaku. Yang keenam, PPh yang dipotong, yaitu hasil penghitung tarif dikali penghasilan bruto. Contoh, penghasilan jasa sebesar 1.978.494.000 dikenakan tarif 15%,
maka PPh yang dipotong adalah Rp296.774.100. Yang ketiga ada bagian penutup. Di bagian bawah kita harus mengisi jumlah seluruh penghasilan dan PPh yang dipotong dalam angka dan huruf. Selanjutnya tempat dan tanggal pembuatan bukti potong, nama dan tanda tangan pemotong pajak lengkap dengan cap perusahaan jika ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, studi kasus yang kedua mengenai pengenaan PPh pasal 26 atas penghasilan dari dividen yang diterima oleh PPLN tanpa bentuk usaha tetap di Indonesia. Bapak John Smith adalah warga negara Inggris yang memiliki perusahaan PT Indocraft di Indonesia yang beralamat di Jalan Cendana 4, nomor 7, Surabaya. PT Indocraft bergerak di bidang manufaktur dan dimiliki 100% oleh Bapak John Smith. Selama tahun pajak 2023, PT Indocraft membayar dividen kepada Bapak John Smith sebesar 2 miliar rupiah. Bapak John Smith tidak memiliki tempat usaha tetap lain di Indonesia selain kepemilikan sahamnya tersebut. Berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Inggris, tarif PPh pasal 26 atas dividen untuk WNA pemegang saham langsung adalah sebesar 10%. Berikut pertanyaannya. Yang pertama adalah, apakah pembayaran dividen kepada Bapak John Smith dikenal PPh pasal 26? Yang kedua, hitung besar PPh pasal 26 yang harus dipotong PT Indocraft dan jumlah dividen bersih yang diterima oleh Bapak John Smith. Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah Bapak John Smith wajib melaporkan penghasilan dividen tersebut dalam SPT tahunan di Indonesia? Langkah pengerjaannya dari jawaban yang pertama, apakah pembayaran dividen dikenal PPh pasal 26? Yakni, ya, pembayaran dividen kepada Bapak John Smith dikenakan PPh pasal 26 karena beliau adalah WNA yang menerima penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia atau melalui dividen PT Indocraft. Meskipun Bapak John memiliki perusahaan di Indonesia, pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemilik WNA tetap dikenakan pajak pemotongan. Kewajiban pemotongan pajak tetap berada pada perusahaan PT Indocraft sebagai pemotong pajak PPh pasal 26. Yang kedua, hitung PPh pasal 26 harus dipotong dan jumlah dividen bersih, yakni jumlah dividen brutonya ada 2 miliar rupiah. Tarif PPh pasal 26 sesuai P3B Indonesia dan Inggris adalah 10%. Besar PPh pasal 26 yang harus dipotong ada 2 miliar dikali 10%, yakni mendapatkan hasil 200 juta rupiah. Jumlah dividen bersih yang akan diterima Bapak John Smith adalah 2 miliar dikurang 200 juta sama dengan 1 miliar 800 juta rupiah. Jadi PT Indocraft harus memotong PPh pasal 26 sebesar 200 juta dan menyetorkannya ke kas negara, sedangkan Pak John Smith menerima dividen bersih sebanyak 1,8 miliar. Berikutnya jawaban dari pertanyaan yang ketiga ialah, apakah Bapak John Smith wajib melaporkan dividen dalam SPT tahunan di Indonesia? Jawabannya ialah Bapak John Smith tidak wajib melaporkan dividen tersebut dalam SPT tahunan PPh di Indonesia selama penghasilan tersebut sudah dipotong dan disetor PPh pasal 26 dengan benar dan lengkap. Dan selama Bapak John Smith tidak memiliki bentuk usaha tetap lain di Indonesia. Hal ini karena PPh pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri adalah bersifat final, sehingga pembebasan kewajiban pelaporan berlaku. Namun, jika Bapak John memiliki tempat usaha tetap di Indonesia atau mendapatkan penghasilan selain yang dikenakan PPh pasal 26, maka wajib lapor dan bayar pajak sesuai ketentuan. Jadi, pemotongan dan penyetoran PPh pasal 26 harus dilakukan oleh PT Indocraft selaku pemotong pajak. Selanjutnya, PT Indocraft wajib menerbitkan bukti potong sebagai dokumen formal untuk Bapak John Smith. Dan jika Bapak John Smith berencana repatriasi dividen, bukti potong ini menjadi penting sebagai dokumentasi untuk penghindaran pajak berganda. Selanjutnya, pengisian SPT dan bukti potong. Yang pertama ada pengisian SPT. Pada bagian A, identitas pemotong pajak dan wajib pajak.
Pada nomor 1, kita lihat ada NPWP. Kita isi pada bagian NPWP terlebih dahulu. Kedua, kita isi pada bagian nama, yaitu PT Indokraft. Dan yang ketiga ada alamat. Selanjutnya pada bagian B, objek pajak. Yang pertama ada PPh pasal 23 yang telah dipotong, dan yang kedua ada PPh pasal 26 yang telah dipotong. Di sini kita ambil pada bagian nomor kedua. Dan kita isi pada bagian imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan dengan jumlah penghasilan bruto 2 miliar rupiah dan PPh yang dipotong yakni 200 juta rupiah dengan total keseluruhan atau terbilang yaitu 200 juta rupiah. Pada bagian C atau lampiran, kita pilih pada opsi daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26. Selanjutnya, pada bagian D, pernyataan dan tanda tangan. Yakni yang pertama kita pilih opsi yaitu pemotong pajak atau pimpinan. Dan kita isi pada kolom nama. Selanjutnya ada kolom NPWP dan diisi juga tanggal serta tanda tangannya. Selanjutnya pengisian bukti potong. Yang pertama kita isi pada nomor bukti potong. Berikutnya kita isi pada kolom NPWP bagian nama yaitu PT Indokraft, dan selanjutnya juga ada alamat. Pada bagian bawah kita isi pada bagian dividen, yakni dengan jumlah penghasilan brutonya 2 miliar dan kena tarif 10%, dan PPh yang dipotongnya ialah 200 juta rupiah. Dan total dari jumlah yang terbilang adalah 200 juta rupiah. Selanjutnya kita isi kembali pada kolom NPWP serta namanya dan disertai juga dengan tanda tangan serta nama tanda tangannya. Sekarang kita akan masuk ke studi kasus untuk memahami lebih jelas bagaimana penerapan PPh pasal 26 khususnya dalam konteks pemberian hadiah kepada wajib pajak luar negeri. Di sini ada PT Inovasi Digital adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia. Pada bulan Oktober 2024, mereka menyelenggarakan konferensi internasional yang bertema Inovasi AI di Asia Tenggara. Salah satu agendanya adalah lomba presentasi ide inovatif yang terbuka bagi peserta internasional. Lalu untuk pemenang utama kompetensi ini adalah Mr. David Lee, warga negara Korea Selatan yang diundang sebagai peserta. Mr. Lee tidak memiliki NPWP Indonesia dan tidak memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Lalu sebagai penghargaan atas kemenangannya, PT Inovasi Digital memberikan hadiah uang tunai sebesar 100 juta kepada Mr. Lee. Lalu kita akan masuk ke penerapan PPh pasal 26. Karena Mr. David Lee adalah wajib pajak luar negeri tanpa NPWP dan tanpa BUT di Indonesia, maka dia tersebut dianggap sebagai penghasilan dari sumber di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak, penghasilan, hadiah, atau penghargaan yang diterima oleh WPLN dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final. Sekarang kita masuk ke bagian perhitungan pajaknya. Karena hadiah yang diterima oleh Mr. David Lee merupakan penghasilan bruto sebesar 100 juta dan tarif PPh pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri adalah 20%, maka pajak yang harus dipotong dihitung langsung dari jumlah bruto, yaitu kita kalikan 20% dengan 100 juta rupiah. 200% dikali 100 juta rupiah itu hasilnya 20 juta. Artinya, PT Inovasi Digital wajib memotong pajak sebesar 20 juta rupiah dan wajib menyetorkannya ke negara. Setelah pajak dipotong, maka sisa uang tunai yang diterima oleh Mr. Lee atau yang kita sebut sebagai penghasilan bersih adalah 100 juta rupiah kita kurangi dengan 20 juta, hasilnya yaitu 80 juta rupiah. Jadi, Mr. Lee akan menerima uang bersih sebesar 80 juta rupiah. Melalui studi kasus ini, kita memahami bahwa penghasilan berupa hadiah yang diberikan kepada wajib pajak luar negeri tetap dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Meskipun penerima tidak memiliki NPWP atau kegiatan usaha di Indonesia, kewajiban pemotongan dan pelaporan tetap menjadi tanggung jawab pihak pemberi penghasilan.